Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramesti Diah akan memandu bagaimana cara membuat desain 3 dimensi. Seperti job sheet yang ini, kita akan membuat desain 3 dimensinya. Di sini saya telah mempersiapkan aplikasi Autodesk Inventor-nya tahun 2022. Kemudian klik New. Seperti yang 2 dimensi, klik Standar MMIPT. Ditunggu sebentar. Sini terlihat masih loading ya di pojok kiri bawah, dan tengah ini juga baru muncul. Oke, seperti ini. Jadi step yang pertama, start 2D sketch, lalu pilih exit plan. Kemudian kita akan membuat bentuk sembarang, tapi sesuai dengan tampak atas di job sheet 3 dimensi ini. Jadi saya akan membuat garis ini terlebih dahulu, garis luarnya. Seperti ini caranya, ada persegi panjang yang besar, lalu ada persegi panjang yang kecil. Menggunakan perintah rectangle, kemudian pilih line, menggunakan titik yang tidak menyentuh dengan persegi panjang kecil ini ya. Jadi di luar itu, kemudian tarik garis miring hingga menyentuh sisi atas. Buat juga di sisi sebelahnya. Oke, hingga jadi seperti ini. Lalu saya akan menggambar lingkaran kecil dan lingkaran besar. Oke, seperti ini. Kita menggambarnya di luar di luar persegi panjang ini ya. Buat lingkaran besar dulu. Kemudian lingkaran kecil. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu klik ESC di keyboard. Ini dihapus. Kemudian kita gunakan perintah extend untuk memanjangkan garis yang kosong ini, garis yang terpotong terpisah ini. Seperti ini. Oke. Kemudian dasarannya sudah jadi seperti ini. Kemudian menyesuaikan ukurannya. Dimulai dari persegi yang panjang ini. Persegi yang panjang ini ukurannya 43. Lalu untuk lebarnya ke sini itu 30 ya. 30 dari mana? Dari R15 ini dikali 2. Jadi setengah lingkaran ini sama dengan bawahnya. Jadi kita membuat garis ini 30 mm dengan dimension. Kemudian untuk lingkarannya juga sama ya, 30. Oke, seperti ini. Lalu fokus di lingkaran lagi, diameternya 7,5.
7,5. Oke. Lalu di bagian bawahnya ini, kita akan membuat sisi miringnya ini ya. Didapat dari mana? Dari tengahnya ini, 12. Kemudian sisa kanan kirinya itu membentuk sisi miringnya. Jadi di sini ada ukuran 12 dan juga 6. 12 untuk yang panjang, kemudian 6 untuk yang pendek. Caranya ini titik yang panjang dengan titik sebelahnya 12. Lalu titik yang kecil dengan kesalahan. Ini dimension titik yang atas dengan titik yang bawah ini 12. Lalu untuk titik yang kecil itu 6. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga dihitung. Dari sini ke sini itu berapa? Caranya, di sini kan totalnya 30, kemudian dibagi 2, 15. Kemudian ini juga 12. 12 dibagi 2, 6. Jadi 15 dikurang 6 sama dengan 9. Jadi untuk sisanya di sini 9 ya. Oke, seperti ini sudah presisi. Di sini juga harusnya sudah presisi 9 juga. Oke. Lalu di sini akan kita buat presisi juga. Oke. Dimension antar titik di sini 3. Oke, sehingga seperti ini ya. Kemudian membuat sisi di bawah ini titiknya. Digambar. Di sini diketahuinya 9. Oke, kita buat 9. Kemudian di atasnya juga 9. Setelah itu kita membuat jarak antar garis yang kita buat tadi ke titik tengah lingkaran. Titik tengah lingkarannya ukurannya 51. 51. Oke, seperti ini. Lalu dari garis pinggir kemudian ke garis yang miring ini bisa dilihat di proyeksi tampak atas. Ukurannya 43. Jadi dari sini sampai proyeksi tampak atas. Oke, kita bikin garisnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Sudah jadi, lalu kita trim. Oke, seperti ini.
Sudah jadi. Lalu untuk memudahkan, kita move agar titiknya itu ada di tengah terlihatnya. Kita move, kemudian base point-nya menggunakan lingkaran ini ya. Kita pindah ke titik tengah ini. Oke. Done. Di bagian sini ditrim aja. Oke. Ini juga ditrim. Lalu finish sketch. Oke, untuk 2 dimensinya sudah jadi. Lalu untuk ke tahap 3 dimensinya, klik extrude. Oke, bisa dilihat di sini untuk yang terpanjang ini ukurannya 30 dan perosotannya ini sisi miringnya 30 juga. Jadi membuat 30 di setengah lingkaran dan juga sisi miringnya ini. Ini setengah lingkaran dan juga sisi miring 30. Oke, kemudian klik tanda plus ini untuk mengekstrud sisi lainnya. Di sini sisi yang belum diekstrud ada ukuran 9 di sayap kanan dan kirinya. 9, diklik. Oke, seperti itu. Lalu ketik 9. Oke. Kemudian 3 dimensinya sudah jadi seperti ini. Lalu di gambar ini terlihat ada sisi miringnya. Nah, caranya klik di bagian sini, klik kanan, lalu new sketch. Di situ tidak ada ukurannya ya, tapi sisi miringnya habis dari ujung ke ujung. Oke, jadi kita buat line dari titik yang bawah hingga miring ke titik atasnya. Kemudian tarik garisnya ke kiri, lalu turun ke bawah hingga bertemu titik awalnya. Jadi untuk membuat extrude harus membuat sketch titik bertemu dengan titiknya lagi. Oke, finish sketch. Kemudian di extrude lagi. Oke, sekarang extrude-nya ke dalam. Pilih yang top all. Oke, seperti ini. Jadi ada warna merah, artinya dia mengcut, memotong. Klik OK. Oke, sudah jadi seperti ini. Seperti pada gambar ya. Sekarang membuat fillet. Fillet di sayap kanan dan sayap kirinya. Di sini tertulis R-nya 5. Oke. Jadi ini biar terlihat di tampak sebelahnya, kita klik free orbit ya. Kemudian double klik untuk mengaktifkan. Lalu digeser sesuai yang diinginkan. Jadi seperti ini supaya kelihatan. Kemudian klik di luar orbit untuk menonaktifkan. Di sini klik fillet, ketik 5, lalu pilih radiusnya di mana. Kita pilih yang di sini. Oke. Lalu klik OK. Ini untuk filletnya sudah jadi. Kemudian di sini ada chamfer. Chamfer di sisi atas dan juga di sisi miringnya, di bagian rusuk-rusuknya ya chamfernya.
Di sini ada chamfer. Chamfernya dengan ukuran berapa? Ukurannya bisa dilihat di sini. 1 kali 45. Jadi di sini artinya chamfernya 1 mili. 1 mili, pilih yang atas dulu. Kemudian sisi miringnya. Oke, langsung klik OK aja. Jadi seperti ini ya, ini sudah jadi tampak 3 dimensinya seperti pada job sheet. Kemudian untuk mengganti materialnya atau menyesuaikan dengan yang diinginkan bisa di bagian default ini. Bisa pilih yang chrome polish. Jadinya seperti ini. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, klik Save. Job sheet, 3 dimensi, record. Oke, save, klik Enter. Hingga di sini berubah namanya jadi job sheet 3D record. Di sini juga ya. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.